Bapa, dalam surga firman-Mu mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Kami datang seperti rusa yang merindukan air-Mu ya Tuhan. Puaskanlah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan firman itu boleh menuntun kami, mengkoreksi kami, membersihkan kami, mengarahkan kami, menegur kami, meneguhkan kami, menguatkan, menopang kami ya Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kami perlu akan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dia lemah dan terbatas, supaya di dalam berkat-Mu dia boleh menjadi saluran berkat yang membawa kemuliaan, menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Saudara, senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian, boleh beribadah bersama, dan sekarang kita akan bersama belajar dari firman Tuhan. Saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema tentang pelayanan. Mari saudara, kita terlebih dahulu mendasari perenungan kita ini dengan membaca dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat. Kita akan memperhatikan Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 saudara. Jika saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang membagikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, suatu kali diceritakan ada seorang pemuda yang dia itu karirnya saudara adalah sebagai seorang pilot yang bekerja saudara di sebuah institusi militer, angkatan udara. Nah, saudara, suatu hari dia itu ditunjuk untuk boleh berbagian di dalam sebuah pameran ya, atau air show ya, untuk menampilkan atraksi pertunjukan menyupiri atau mengendarai pesawat dengan atraksi-atraksi di angkasa. Dan saudara, ceritanya dia itu punya pacar saudara. Nah, dia itu ingin membanggakan pacarnya ya, biar pacarnya bangga. Jadi dia ajak pacarnya untuk ikut nonton air show itu. Dia sengaja sudah carikan tempat yang istimewa supaya boleh melihat dengan jelas. Nah, saudara, singkat cerita, di dalam pertunjukan itu nomor-nomor atraksi satu demi satu berlalu. Sampai tiba waktunya atraksi puncak saudara. Nah, dia ini kebagian atraksi puncak itu. Bersama dengan 5 pesawat yang lain dia mengudara saudara. Lalu melakukan manuver-manuver di angkasa dengan luar biasa indahnya. Nah, saudara, kemudian setelah mereka melakukan segala atraksi itu, tiba saatnya dia melakukan satu nomor yang paling puncak dari antara semuanya. Ya. Yaitu dia di atas itu setelah bersama dengan 5 pesawat yang lain, dengan melakukan satu gerakan tiba-tiba dia membawa pesawat itu turun ke bawah, saudara, pesawatnya. Ya.
Sendirian turun ke bawah dengan kecepatan yang tinggi. Jadi terus turun ke bawah. Nah, sampai di bawah itu terus kemudian melakukan dikendalikan ya supaya nggak sampai jatuh gitu ya. Dikendalikan dengan baik terus kemudian terbang lagi. Wah, semua tegang dan tepuk tangan luar biasa ya. Setelah acara selesai, sudah dia langsung mencari pacarnya, saudara ya. Ketika ketemu pacarnya dia langsung tanya, kamu lihat gak? Kamu lihat gak tadi? Lihat gak tadi yang saya bawa? Pacarnya mengatakan, iya saya lihat. Ya. Terus dia melanjutkan, gak apa-apa ya, kali ini gagal gak apa-apa. Kapan-kapan dicoba lagi, lebih baik lagi katanya. Saudara, padahal maksudnya dia ini mau membanggakan. Dia tentu saja berharap pacarnya bilang, iya luar biasa ya. Seperti yang lain yang bangga. Tapi pacarnya lupanya tidak ngerti, saudara Ersio, tidak ngerti pertunjukan. Dia pikir tadi itu kesalahan. Dia pikir tadi itu nyungsep gitu kapalnya ya. Jadi dia bilang nggak apa-apa ya. Kali ini gagal nggak apa-apa. Lain waktu lebih baik lagi. Saudara, orang itu kalau salah memaknai, ya, itu bisa berakibat konyol. Bahkan sebenarnya bisa berakibat fatal, saudara. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita juga bisa jatuh pada kesalahan yang sama. Kita gagal memaknai desain Allah. Kita gagal mengerti apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan sudah merancangkannya, Tuhan sudah mendesainkannya dengan maksud-maksud yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kita gagal memahaminya. Kita gagal, saudaraku, untuk mengerti, apalagi untuk menghayatinya, apalagi kemudian untuk menghidupinya. Salah satunya adalah tentang gereja. Nah, saudara, hari ini kita melihat di dalam bacaan kita, ada bahasan tentang gereja itu, saudara. Tempat orang-orang percaya itu bersama berkomunitas. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan dari bacaan kita tadi, pasal 4 ayat 11-16 surat Efesus, saudara, ada 4 frase kunci yang kita bisa lihat di sana, saudara ya, yang setidaknya ya ada 4 frase ini yang bagi saya menghubungkan ide pengajaran Paulus tentang desain Allah bagi orang percaya. Yaitu, saudara, yang pertama adalah tentang karunia rohani. Paulus ingin menekankan, saudaraku, di dalam bagian ini bahwa karunia rohani itu adalah asalnya dari Allah. Allah adalah sumber segala karunia. Dialah yang memberikan karunia rohani itu kepada setiap orang percaya. Perhatikan, saudara, kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali, masing-masing punya. Karunia rohani itu diberikan oleh Allah menurut kehendaknya. Bukan berdasarkan kelayakan para penerimanya. Bukan berdasarkan latar belakang para penerimanya. Bukan berdasarkan prestasi ya, yang dilakukan oleh para penerimanya, tetapi berdasarkan kehendaknya. Karena disebut karunia, saudara, karunia rohani itu tanpa syarat. Diberikan Allah, tidak menuntut kamu harus terlebih dahulu demikian. Kamu harus terlebih dahulu mencapai ini. Kamu harus terlebih dahulu memiliki performance, ya, kinerja seperti ini. No, tapi berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan kehendaknya, dia memberikannya. Tapi walaupun tanpa syarat, karunia rohani itu bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa maksud. Dia diberikan kepada orang percaya, atau disebut juga orang-orang kudus dalam bagian ini. Ada maksudnya. Ada rencana Allah. Ada rancangan Allah di sana. Yang kedua adalah berbicara soal pelayanan Kristen. Lalu kita diberitahu karunia-karunia rohani itu terwujud dalam bentuk pelayanan-pelayanan Kristen. Paulus kemudian menyebut beberapa wujudnya, saudaraku, di dalam pelayanan para pemimpin gereja pada waktu itu. Dia menyebut tentang rasul, tentang nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Karunia-karunia berbeda-beda. Kalau pemimpinnya memiliki perbedaan itu, tentu juga para anggotanya, membersnya, orang-orang kudus itu semua punya karunia rohani yang Tuhan berikan. Dan karunia itu beragam. Sehingga terwujud dalam bentuk pelayanan-pelayanan Kristen yang beragam, yang macam-macam.
Pelayanan Kristen bukan satu macam, tetapi beragam. Karena Allah yang kaya itu, Dia memberikan karunia rohani dalam bentuk yang kaya, dalam bentuk yang beragam, dan diberikan kepada setiap orang kudus. Nah, ketiga adalah soal kedewasaan rohani. Ketika setiap orang percaya yang diberikan karunia roh ini kemudian melakukan pelayanan Kristen, tujuannya adalah, yang Tuhan inginkan adalah, supaya melalui pelayanan itulah orang Kristen itu bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Terjadi pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Bahkan ditambahkan oleh Paulus, supaya serupa dengan Kristus yang adalah kepala. Setiap kita dipanggil, latar belakangnya berbeda-beda. Lalu kita diberikan karunia-karunia rohani. Tuhan ingin diwujudkan dalam bentuk pelayanan Kristen. Dan ketika setiap anggota itu melakukan pelayanan itu, mereka kemudian akan bertumbuh menuju kedewasaan rohani serupa Kristus. Landasannya, caranya, itu yang keempat. Lalu Paulus menyebut tentang dalam kasih. Pertumbuhan dalam kasih. Perwujudan dari keragaman itu pada akhirnya adalah untuk mencerminkan Allah yang esa. Dan di sanalah setiap bagian itu melayani dengan cara saling mengasihi. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Itulah desain Tuhan. Kalau kita memperhatikan desain ini, setidaknya saudara bisa melihat konsep tentang unity and diversity. Saudara, ini desain Allah atas gereja. Ada unity di dalamnya, kesatuan. Tetapi sekaligus juga ada diversity, keberagaman di dalamnya. Gereja tidak seragam satu, tetapi ada keragaman. Bahkan di dalam keragaman latar belakang dan sebagainya, Tuhan menambahkan dengan keragaman karunia rohani. Masing-masing berbeda-beda. Diversity itu juga menjadi desain di sana. Saudara, bahkan kalau kita telusuri dari pasal 4 surat Efesus ini, kalau saudara melihat ayat 1 sampai ayat 6 pasal 4 ini, saudara akan melihat di sana Paulus menekankan tentang kesatuan. Orang Kristen itu dikatakan di sana ada di dalam kesatuan roh. Satu tubuh dan satu roh. Bahkan Paulus mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Orang Kristen asalnya boleh berbeda-beda. Latar belakangnya macam-macam. Tetapi mereka disatukan. Ya, kesatuan itu penting. Gereja harus berbicara soal kesatuan. Tapi kalau sudah memperhatikan ayat 7 sampai ayat 16, Paulus kemudian menggambarkan tentang keragaman, saudara. Orang Kristen itu menerima kekayaan anugerah Allah. Allah yang luar biasa, yang maha itu, di dalam kekayaannya memberikan karunia rohani di dalam diri setiap orang kudus yang terbatas kemampuannya, kapasitasnya. Itu sebabnya macam-macam, berbagai macam. Sehingga ketika orang-orang kudus ini bersama-sama dengan keragaman itu menyatakan karunia yang diterimanya dalam bentuk pelayanan Kristen di dalam kasih, orang boleh menyaksikan betapa kayanya Tuhan itu. Saudara, jadi ada keragaman di dalamnya. Unity and diversity. Di dalam bagian yang lain, dalam suratnya yang lain, Paulus misalnya di dalam surat 1 Korintus menyebut konsep ini atau desain ini sebagai satu tubuh banyak anggota. Paulus mengatakan itulah gereja. Satu tubuh, kepalanya Kristus. Tetapi ada banyak anggota di dalamnya. Nah, saudara, desain tentang banyak anggota satu tubuh ini ditekankan sebagai desain Allah atas gereja. Nah, saudara, tugas saudara dan saya adalah menghayatinya, memahaminya, menghargainya, melihat keagungan Allah dalam desain itu. Dan tentu untuk menghidupinya, saudara. Jangan sampai kita keliru memahami gereja. Jangan sampai kita keliru, saudara, menghayati desain ini. Sehingga kita tidak menghidupinya sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat setidaknya ada 3 hal, saudara. Yang ingin saya ajak saudara untuk melihat bersama mengapa atau bagaimana Allah kemudian mendesain bentuk yang seperti ini. Apa kepentingannya, apa signifikansinya. Dan mari kita bersama-sama boleh lebih menghayatinya, sehingga boleh kemudian menghidupinya di dalam kehidupan kita bergereja. Yang pertama, saudara, adalah berbicara fokus pada anugerah Allah.
Kalau kita berbicara tentang konsep dunia, saudara, sering kali konsep dunia itu menekankan bahwa perbedaan itu merupakan titik lemah. Kita itu nggak cocok karena kita itu berbeda. Sehingga perbedaan di dalam sebuah komunitas itu adalah titik lemah. Semakin banyak perbedaan, semakin sulit menyatu. Tetapi dalam konsep desain Allah ini, perbedaan itu justru merupakan atau harus dimaknai sebagai sebuah kekuatan. Karena perbedaan itu selalu akan mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya, bahwa kita bisa menjadi seorang Kristen semata-mata adalah karena anugerah Allah. Perbedaan itu disatukan oleh Tuhan melalui anugerahnya. Setelah itu sebabnya perbedaan itu menjadi penting. Perbedaan di dalam desain gereja itu selalu akan mengingatkan kita, aku kok bisa ada di sini. Orang seperti dia kok bisa ada di sini. Yang seperti dia lagi yang begitu berbeda kok bisa ada di sini. Bukan hanya latar belakangnya, tetapi Tuhan menambahkan dengan karunia-Nya juga berbeda-beda. Kita tidak diminta Tuhan untuk memilih karunia yang seragam. Semua harus bisa pimpin pujian. Semua harus bisa main musik. Semua harus bisa melakukan. No. Di dalam keragaman itu kita melihat berbeda-beda. Sehingga kita boleh saling menghargai dan tahu bahwa kita bisa ini. Kita bisa berbagian di dalam gereja Tuhan. Berbagian dalam pelayanan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa konsep anugerah itu adalah pengajaran dasar iman Kristen. Iman Kristen dimulai dengan anugerah, saudara. Kita manusia berdosa yang tidak layak. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Allah beranugerah. Allah yang berinisiatif. Allah yang memberikan kepada kita bukan karena kelayakan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Baik, kalau saudara memperhatikan surat Efesus, saudara, dari awal misalnya Paulus sudah menekankan ini. Misalnya ayat yang terkenal pasal 2 ayat 8 sampai 9. Paulus mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Paulus tahu kalau orang itu berbicara tentang hasil usaha, tentang pekerjaan, saudara, tentang prestasi, performance, orang itu punya kecenderungan untuk bisa membanggakan diri. Itu sebabnya Tuhan membuat atau menghadirkan perbedaan di dalam gereja. Supaya orang sadar bahwa ini bukan karena hasil usahaku, pemberianku, tapi anugerah Allah. Saudara, andai kata ya, di gereja ini satu macam saja ya. Misalnya saudara ya, ini ngomong latar belakang ya. Semuanya punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Semuanya orang bergelar, berpendidikan tinggi. Saudara, suatu kali kita akan beranggapan kita itu bisa jadi Kristen. Bisa ada di sini, bisa berbagian pelayanan. Karena kita ini gelarnya tinggi. Buktinya semua gelarnya tinggi. Misalnya gitu. Tapi enggak. Kita memang dibikin beragam. Ada macam-macam Tuhan memanggil. Supaya kita sadar kita ada di sini bukan karena sesuatu di dalam diri kita. Tetapi karena anugerah Allah. Allah di dalam anugerahnya mencipta kita. Allah di dalam anugerahnya menebus saudara dan saya. Allah di dalam anugerahnya juga mempercayakan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda. Supaya kita boleh terus sadar, terus fokus pada anugerah Allah. Saudara, keberagaman itu akan mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah para penerima anugerah. Itu sebabnya saya sering mengatakan kita perlu bersyukur kalau di gereja ini ketemu orang yang berbeda. Karena perbedaan itu selalu akan mengingatkan kita kok bisa kita ada di sini. Pasti karena anugerah Allah. Gak mungkin karena sesuatu yang aku lakukan. Karena ada orang yang berbeda dengan aku. Dan kita ada di sini bersama-sama di dalam anugerahnya. So, tanpa kesadaran akan anugerah, orang cenderung akan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang muncul adalah yang negatif, yang satu adalah minder. Kok saya gak seperti mereka?
Akibatnya tidak produktif, saudara. Selalu merasa kok saya nggak seperti mereka. Mereka hebat, saya enggak. Terus ciut hatinya. Tetapi ekstrim yang lain, negatif yang lain adalah kesombongan. Merasa diri paling hebat, merasa paling berjasa. Tuhan Yesus misalnya dalam Injil Matius memberikan 2 perumpamaan. Yang pertama misalnya tentang talenta, saudara. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Saudara yang menerima 5 dan yang menerima 2 talenta, kemudian hamba ini mempertanggungjawabkan talenta itu lalu mempersembahkan hasilnya kepada sang Tuhan. Tetapi yang satu ini mengeluh, kenapa kok saya cuma terima 1? Dia tidak melihat apa yang Tuhan berikan itu sebagai anugerah, sebagai kasih karunia Allah. Ada rencana Allah, ada rancangan Allah, ada maksud Allah. Allah ingin supaya apa yang diberikan itu dipertanggungjawabkan seperti yang ia terima. Saudara, yang satu ini gak pernah dituntut untuk menghasilkan seperti yang 5. Tapi yang satu ini diberikan oleh Tuhan 1. Dia perlu mempertanggungjawabkan yang 1 ini. Tapi dia sudah buru-buru banding-bandingkan diri. Dan akhirnya ciut hatinya, penuh iri hati. Satu lagi adalah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bekerja di kebun anggur, saudara. Ada yang bekerja dari pagi, dari jam 6 pagi. Dan ada yang bekerja dari jam 5 sore. Yang bekerja cuma 1 jam, yang satu bekerja seharian. Saudara, Tuhan Yesus menceritakan yang bekerja 1 jam ini, menerima 1 dinar. Semua diem, tidak ada komentar sebenarnya ya. Tetapi ketika yang kerja dari pagi juga diberi 1 dinar, mereka marah, saudara. Kenapa marah? Saya kira mereka marah karena mereka lupa. Pagi itu kalau mereka nggak dipanggil untuk pergi bekerja di kebun anggur itu. Mereka cuma seorang pengangguran di pasar buruh. They forget about that. Ketika mereka diundang pergi untuk bekerja, mereka sibuk menghitung jasanya. 1 jam pertama, 2 jam pertama. Dia sibuk menghitung apa yang sudah aku lakukan. Aku punya kemampuan, aku punya bakat, aku punya hal ini, aku melakukannya. Dia sibuk memperhitungkan apa yang dia bisa dan apa yang dia sudah lakukan. Sehingga dia lupa ada anugerah Allah sejak awal dia mulai. Dia lupa kalau Tuhan tidak memanggil. Dia cuma seorang pengangguran. Jangankan 1 dinar, dia cuma pengangguran artinya di pasar buruh itu. Saudara, kita ketika sudah melayani kita sering lupa itu. Kita merasa paling baik, paling hebat, paling jasa. Dan akhirnya saudara, kita lupa bahwa semua itu karena anugerah Allah. Ketika kita melihat ada orang yang berbeda, dengan karunia yang berbeda, kita menghargainya, saling mendukung. Di sanalah kita akan selalu difokuskan oleh Tuhan untuk melihat anugerah Allah. Di dalam perbedaan itu, kita tahu yang menyatukan kita ini cuma Tuhan. Di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Itu sebabnya penting. Yang kedua, saudara. Saudara, adalah di dalam desain itu, Tuhan ingin menghadirkan potensi pertumbuhan dalam kasih yang sangat penting bagi hidup Kristen. Ketika kita ngomong soal perbedaan, tentu saja perbedaan itu ketika disatukan, seringkali menimbulkan pergumulan, saudara ya. Tidak mudah disatukan dengan orang yang berbeda. Bahkan kadang di dalam kedagingan kita, saudara, kita kadang merasa sakit, kita bahkan merasa terluka. Tapi pergumulan karena ada perbedaan itu justru perlu dimaknai sebagai potensi, peluang untuk terjadinya pertumbuhan dalam kasih. Tanpa pergumulan tersebut kita memang mungkin mengasihi, saudara. Misalnya kalau kita tanya, sudah mengasihi orang belum? Kita bilang, sudah, saya mengasihi ini, saya mengasihi ini. Tapi orang itu konco kita sendiri itu loh, bolo dewi, saudara ya. Karena cocok, karena sama, karena punya kemiripan dan sebagainya. Lalu kita ngomong saya mengasihi dia. Of course, itu juga kasih. Tapi mengasihi yang bertumbuh, itu menuntut yang lebih, yang berbeda dengan yang juga ditunjukkan oleh dunia ini. Dunia juga mengasihi orang yang sama dengan mereka, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam kasih. Itu sebabnya di tengah-tengah perbedaan, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, kita diminta Tuhan untuk bertumbuh mencapai kedewasaan rohani di dalam kasih.
Saudara, kalau kita berbicara kasih, tentu kita berbicara tentang relasi. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan natur relasional. Dalam relasi itulah manusia menyatakan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau saudara ingat Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, Tuhan berfirman, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, katanya. Maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, manusia ketika diciptakan laki-laki dan perempuan dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Yaitu makhluk yang punya relasi, saudara. Ada relasi di dalamnya. Manusia bukan sendirian, tetapi manusia ada sesamanya. Relasi itu yang Tuhan katakan inilah gambar dan rupa Allah. Di pasal yang kedua ayat 18 Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini bukan sekedar berbicara soal perlu jodoh, perlu nikah dan sebagainya. Ini berbicara soal manusia tidak baik seorang diri saja karena gambar dan rupa Allah itu di dalam relasi. Kenapa demikian? Karena Allah yang mencipta itu adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang dalam 3 pribadi, satu hakikat kesatuan Allah itu. Setelah itu sebabnya waktu Ia menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia, ada natur relasional itu. Itu sebabnya saling mengasihi atau relasi yang saling mengasihi itu merupakan refleksi gambar dan rupa Allah. Itulah kesaksian Kristen. Itu sebabnya tidak heran Tuhan Yesus mengatakan dunia akan tahu engkau muridku kalau engkau saling mengasihi. Karena dalam relasi yang saling mengasihi itu manusia menyatakan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Seorang Kristen, memang ia ketika dipanggil Tuhan, ia bertobat menerima Tuhan Yesus. Semua dipanggil secara personal, ya, secara pribadi. Dia dipanggil, mau nggak percaya Tuhan Yesus? Dia bilang saya mau. Secara personal dia dipanggil. Dia harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara personal, secara pribadi. Tapi manusia Kristen yang dipanggil Tuhan untuk percaya itu tidak pernah dipanggil untuk menjadi individual, untuk sendirian. Manusia dibentukkan oleh Tuhan komunitas, dipanggil secara komunal untuk boleh merefleksikan Tuhan sebagai gambaran rupa Tuhan ketika mereka saling mengasihi. Saudara, kasih itu penting. Kasih itulah saudaraku yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita inilah murid-murid Tuhan. Orang Kristen Tuhan inginkan itu. Contoh saudara, kalau saudara membaca pasal 4 nih kelanjutannya ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Waktu Paulus berbicara soal manusia baru, ya, orang Kristen yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, lalu kemudian yang menjelaskan tentang hidup daripada manusia baru ini, yang banyak dibicarakan adalah tentang relasi antar mereka. Mari saya membacakan mulai ayat 24. Di sana dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, ini manusia baru. Ciri-cirinya mulai ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis dan seterusnya. Saudara akan melihat gambarannya terkait dengan relasi dengan sesamanya. Manusia baru dipanggil personal, tapi bukan untuk menjadi individual. Tetapi untuk bersama dengan sesamanya. Hidup komunal itu mencerminkan, merefleksikan Allah. Pasal 5 juga, ketika berbicara soal anak-anak terang. Terang yang bercahaya itu juga digambarkan muncul di dalam kehidupan komunal. Ketika setiap anak Tuhan boleh bersaksi di tengah dunia yang gelap. Sebagai anak-anak terang itu. Di dalam konteks relasi. Saudara. Antara suami dan istri nanti dibawa seterusnya. Antara hamba dan Tuhan. Antara orang tua dan anak. Dan tentu saudara di dalam keluarga kerajaan Allah ini. Keberagaman itu menolong kita untuk bertumbuh dalam kasih. Seperti kasih Allah. Seperti kasih Kristus kepada kita. Bahkan lebih dari itu, inilah pertumbuhan kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan. Hidup yang saling mengasihi, menjadi kesaksian Kristen. Ketika setiap pelayanan
kita kerjakan bagi sesama untuk menopang, saling menopang dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Di sana sebenarnya kita sedang bersaksi kepada dunia tentang Allah kita. Saudara, Allah menginginkan di dalam gereja itu ada saling mengasihi, saling melayani. Itu sebabnya Dia memberikan karunia yang berbeda-beda. Supaya kita boleh mempraktekkan kasih yang bertumbuh. Bukan kasih yang kayak kasih dunia, tapi kasih yang bertumbuh. Di tengah perbedaan itu kita saling boleh mengasihi. Saya senang sama satu cerita tradisional, saudara, dari Yahudi. Sebenarnya saya sudah sering cerita ya. Tapi kayaknya belum cerita di sini, saudara ya. Jadi cerita ya di sini ya. Saudara, orang Yahudi itu punya kisah tradisi ya, tentang dua orang kakak adik yang saling mengasihi ya. Koko sama Titi. Koko sayang sama Titi, Titi sayang sama Koko, saudara. Dua orang ini saling mengasihi. Nah, Koko ini menikah, punya 5 orang anak. Titi tidak menikah ya. Jadi Koko itu selalu mikirin Titinya ya. Titi ini tidak menikah ya. Besok kalau tua nanti siapa yang pelihara dia dan sebagainya. Jadi Koko ini selalu pikir gimana caranya bantu Titi ya. Kalau mau dibantu Titi selalu tidak mau ya. Henkeci gitu. Tidak usah lah, tidak apa-apa, buat Koko saja dan seterusnya. Jadi Koko ini sudah kenal Titinya pasti menolak. Jadi dia mikir bagaimana cara bantu Titi. Akhirnya dia pikir, saudara, dia mau sumbang 1 karung beras tiap malam. Dia angkat sendiri dari gudang dia ke gudang Titinya. Ya, dia bilang dengan cara begini, Titi punya gudang itu selalu cukup beras. Jadi dia gotong sendiri beras malam-malam. Dari gudang dia ke gudang Titi, tidak ada orang tahu. Malam-malam. Nah, Titi juga sayang Koko. Ya, Titi juga pikir Koko ini anak 5. Ya, tentu hidup lebih berat. Kalau Koko ini mau dibantu selalu tolak. Tidak mau. Buat kamu saja katanya. Ya. Gimana caranya bantu Koko? Akhirnya Titi kepikir satu cara. Dia mau sumbang 1 karung beras kepada Kokonya. Kalau dikasih langsung pasti tolak. Jadi dia pikir malam-malam dia gotong 1 karung beras dari gudang dia ke gudang Koko. Tiap malam dia bawa 1 karung beras ke gudang Kokonya. Ya. Nah, ceritanya 2 orang ini tiap malam bawa karung beras dari gudang masing-masing ke gudang saudaranya, saudara ya. Satu malam, waktu mereka lagi gotong karung beras masing-masing, ketemu di tengah jalan itu, saudara. Loh, kamu sini gitu kan ya. Saling cerita. Oh, mereka terharu, kok luar biasa kasihnya ya. Terus mereka itu pelukan di jalan itu ya, pelukan sambil nangis. Nah, cerita tradisi ini mengatakan begini. Waktu 2 orang ini berpelukan sambil menangis ya. Di atas itu ada malaikat Tuhan yang keliling ya. Terus malaikat itu kasih 1 komen ya. Ini belum ada Instagram tapi ada komen ya. Malaikat ini komen begini. This is God's favorite place, katanya. Ini loh tempat favorit Tuhan. Karena di tempat ini terpancar kasih yang seperti kasih Allah, yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, this is God's favorite place. Tuhan suka ketika manusia itu boleh merefleksikan gambar dan rupa Allah. Salah satunya melalui kasih yang dia munculkan dalam natur relasi antar sesama. Saudara dan saya disatukan Tuhan bukan kebetulan. Tuhan ingin melalui perbedaan kita yang disatukan oleh Tuhan ini. Kita boleh memancarkan kasih. Sehingga kalau Tuhan keliling Surabaya, Tuhan komentar GKA Elion Satelit ini, it is my favorite place. Mau saudara? Terakhir. Saudara, yang terakhir adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Keragaman dalam gereja juga dimaksudkan agar masing-masing bagian itu sadar akan tanggung jawabnya. Itu sebabnya karunianya bermacam-macam. Kalau karunianya sama, satu orang kan mengatakan, ya saya enggak usah lah, toh sudah ada. Ya, itu ya sama persis. Biar dia aja gitu. No, tiap orang berbeda-beda karunia itu. Tadi saya mengatakan itu menggambarkan kekayaan dari Allah kita. Allah yang kaya itu memberikan kekayaan karunia-Nya sehingga setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Maksudnya supaya setiap orang tahu ada tanggung jawab. Setiap bagian ada tanggung jawabnya.
Setiap bagian diberikan karunia dengan maksud dan tujuan untuk masing-masing berbagian melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itulah gereja. Bahkan surprise, saudara, kalau saudara membaca lagi di pasal yang kedua, tadi tentang iman, tentang anugerah. Lalu Paulus menulis di ayat yang ke-10, saudara. Dia berbicara tentang, setelah berbicara tentang keselamatan pribadi setiap orang percaya, Paulus kemudian menyampaikan bahwa setiap pribadi orang percaya itu sesungguhnya telah diciptakan dari kekekalan untuk melakukan perbuatan baik. Kata Paulus, perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jauh sebelumnya Tuhan sudah mendesain saudara dan saya masing-masing dengan karunia-karunia berbeda-beda itu. Paulus mengatakan dan dia mau kita hidup di dalamnya. Lalu waktu kita teruskan ke ayat yang ke-11 dan terus ke bawah, Paulus mulai berbicara soal gereja. Ketika orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu disatukan Tuhan dalam komunitas itu, saudara. Berbicara tentang gereja. Gereja itu ada supaya setiap orang percaya yang diberikan karunia, perbuatan baik itu boleh hidup saling melayani, saling membagikan perbuatan baik itu. Karena Tuhan sudah mendesainnya. Jadi saudara, gereja itu desain Allah. Bukan inisiatif manusia. Gereja itu bukan kita yang pengen kumpul-kumpul. Itu sebabnya kita milih gereja yang paling sesuai seleraku. No, gereja itu desain Allah. Allah yang mengumpulkan kita untuk bersama. Ada keragaman di dalamnya. Tapi Tuhan yang menyatukan. Di sana Tuhan ingin kita saling melayani, saling mengasihi. Supaya kita bertumbuh bersama kedewasaan rohani di dalam kasih serupa Kristus. Seorang teman mengatakan di gereja itu ada 3 used yang paling banyak. Ya. Use yang pertama adalah disused katanya ya. Ada banyak orang yang nggak kepake. Orangnya banyak tapi nggak kepake. Itu namanya disused. Dia datang ke gereja jadi anggota tapi nggak kepake katanya. Use yang kedua adalah misused, salah pakai. Dia sebenarnya bukan itu karunianya. Sebenarnya nggak terlalu bisa di situ gitu. Tapi karena yang lain nggak mau, ya akhirnya dia. Itu namanya misused katanya. Salah pakai. Use yang ketiga apa? Menurut teman saya ini dia bilang, use yang ketiga adalah abused. Kebanyakan dipakai. Segala dia, semuanya dia. Ya. Katanya ada gereja itu yang mulai penyambutan. Dia sudah penyambutan. Terus mau mulai acara dia mulai bawa gitar. Terus dia mulai pimpin pujian ambil gitaran. Ya. Terus habis itu dia taruh gitarnya dia mulai khotbah. Ya. Habis dia khotbah terus dia mulai kumpulkan kolektor dia sendiri yang jalannya. Semua dia. Gitu. Abused. Setelah andai kata setiap orang Kristen itu sadar desain Allah. Memahami. Tuhan menghadirkan kita di sini berbeda-beda. Dengan karunia-karunia rohani setiap orang punya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, tapi semua diberikan untuk dipertanggungjawabkan, untuk berbagian. Siapa orang yang ingin berbagian di dalamnya. Saya kira gereja itu tidak perlu saudara sampai mendesak-desak orang, nyuruh-nyuruh, bikin promosi pelayanan, tapi setiap anggotanya itu ingin berbagian. Nanya sama pendetanya, sama hamba Tuhannya, sama pengurusnya. Aku belum tahu karuniaku, tapi aku ingin mengetahui. Katanya setiap orang punya. Aku mau berbagian. Apa yang bisa aku lakukan? Kadang-kadang kita itu hanya terkotak yang namanya pelayanan itu cuma yang di atas panggung misalnya ya. Ya pelayanan itu musik, mimpin pujian ya, mungkin apa namanya sound system, karena kadang naik panggung juga ya sound system sebetulnya ini ya. No. Pelayanan tubuh Kristus Tuhan itu kaya. Kekayaan Tuhan jangan dibatasi panggung. Tuhan kita itu kaya. Tiap orang dipercayakan karunia-karunia. Yang perlu kita pertanggungjawabkan bersama. Saudara, kerinduan itu harus ada. Kita tiap minggu datang menyembah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani.
Aneh sekali kalau kita itu menyembah Tuhan yang melayani, tapi kita tidak pernah didorong untuk melayani. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Masa kita mengatakan menyembah Kristus, Allah yang melayani, tapi tidak pernah tergerak. Tidak pernah punya keinginan, tidak pernah tanya, mencoba berbagian untuk melayani. Dalam perjalanan sejarah gereja mungkin sudah sampai kepada satu titik di mana lebih banyak gereja itu menjadi tempat pertunjukan saja. Jemaat cuma datang kayak orang lihat pertunjukan, ikut nyanyi-nyanyi bentar, terus dengar firman, terus pulang. Tapi nggak ada lagi satu kerinduan untuk melihat desain Allah. Saya khawatir kita sudah salah memahami desain Allah atas gereja. Gereja Tuhan munculkan supaya kita berbagian bersama, melihat saudara-saudara seiman, saling menopang, memperhatikan, melayani. Di sana kita akan bertumbuh di dalam kasih. Kalau kita cuma datang, duduk, pulang, kita tidak mungkin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Tidak mungkin. Caranya bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kita berbagian bersama, saling mengasihi, menopang, melayani. Tuhan akan menghasilkan pertumbuhan itu di dalam kehidupan kita bersama. Saya ingin mengakhiri dengan membaca satu ayat yang saya senang sekali, saudara, dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara, ini pengajaran Paulus kepada jemaat Korintus dengan mengutip atau dengan memberikan contoh jemaat Makedonia. Jemaat yang lebih kecil, lebih lemah, karunianya lebih kurang. Ya. Dengan jemaat Korintus yang punya banyak karunia, ya, yang kaya akan karunia. Perhatikan pasal 8. Ayat yang keempat. Ini jemaat Makedonia ya. Saudara bisa baca mulai ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Saya baca ayat keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka, maksudnya jemaat Makedonia itu, meminta dan mendesak kami. Supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini orang yang ngerti desain Allah. Dia bukan cuma minta loh. Kata yang dipakai itu mendesak kami. Mendesak, kami mau. Tolong dong, masa nggak dilibatin? Kami mau berbagian. Mereka memahami desain itu. Mereka rindu untuk berbagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Saya harap kita sekalian juga sama. Kita juga ditebus, dipanggil, diberikan karunia oleh Tuhan yang sama. Tuhan punya maksudnya, Tuhan punya rancangannya, Tuhan punya rencananya. Mari saudara, di dalam setiap karunia yang Tuhan beri, kita saling melayani dan bertumbuh di dalam kasih menuju kedewasaan serupa Kristus. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam karunia-Mu kami datang untuk merespon ya Tuhan kebaikan, kekayaan yang dari Tuhan. Tolong kami mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan beri. Supaya dunia boleh melihat betapa kayanya Tuhan itu. Dan betapa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Yang kami wujudkan dalam kasih dengan sesama kami yang saling mengasihi, saling melayani. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.